Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel The Pico News, pusat informasi yang keren dan cool. Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan kondisinya sehat-sehat aja. Saya ingin membagikan informasi yang menarik yang menurut saya pantas ditiru oleh kita semua. Dimana kejadiannya di Semarang, ada beberapa ibu-ibu bawa gerobak. Mereka di gerobak itu dimuat buku, terus mereka keliling ke rumah-rumah warga menawarkan buku bacaan kepada warga. Saya bacakan dulu beritanya ya. Dilansir oleh kompas.tv, gerobak baca keliling tingkatkan minat baca anak. Ibu-ibu PKK di Kelurahan Barusari, Kota Semarang memiliki cara tersendiri untuk ikut mencerdaskan anak-anak di tengah pandemi yang levelnya kian menurun. Dengan menggunakan gerobak yang memuat aneka buku, sejumlah ibu PKK ini berkeliling kampung. Mereka secara door-to-door mendatangi rumah warga untuk menawarkan buku bacaan. Prioritas yang mereka datangi adalah rumah yang memiliki anak masih usia sekolah. Namun sebenarnya tak hanya anak-anak, karena masyarakat umum pun juga boleh ikut membaca. Isi gerobak baca ini tak hanya buku mata pelajaran saja, namun juga buku pengetahuan umum dan buku cerita. Cara ini dimaksudkan untuk bisa meningkatkan niat baca siswa dan mencerdaskan anak. Di tengah kondisi pandemi yang menyebabkan anak tidak bisa belajar secara langsung. Ini kita mengajak semua warga untuk belajar dengan mencintai membaca buku, karena buku adalah jendela dunia, di mana dengan membaca buku kita mengetahui banyak pengetahuan. Nah, di sini tersedia buku untuk anak-anak, remaja, dan juga ibu-ibu, ada semua. Kebanyakan yang dipilih anak-anak adalah buku cerita dan buku pelajaran, sedangkan untuk ibu-ibu rumah tangga banyak yang memilih membaca resep masakan. Selain mengajak anak untuk kembali giat membaca, di markas gerobak baca, yaitu di Rumah Pintar Barusari, anak-anak juga dilatih kesenian, diantaranya menari tradisional dan tari kreasi. Demikian beritanya saya bacakan pemirsa. Saya terkesan sekali melihat action atau aksi dari ibu-ibu di Semarang ini ya. Ini patut dicontoh oleh ibu-ibu lainnya di Indonesia. Bahkan bukan hanya ibu-ibu, remaja-remaja, bapak-bapak, dan lain-lain harusnya ikut berpartisipasi dalam mencerdaskan anak bangsa. Jadi bukan hanya guru saja yang bertanggung jawab untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ini, tapi kita semua, para orang tua, ibu-ibu, dan remaja-remaja juga harusnya bisa menjalankan peranan masing-masing. Kira-kira seperti itu. Tapi saat ini toh zaman internet, orang bisa mengakses internet sehingga kadang-kadang lupa bahwa kadang-kadang meremehkan buku, kira-kira gitu. Karena mungkin buku ini kadang-kadang hanya dijadikan obat ketika susah tidur ya. Karena kalau kita susah tidur, baca buku itu langsung ngantuk, cepet tidur. Apalagi kalau bacanya sambil tiduran atau terlentang gitu, itu langsung tidur tuh. Nah, internet saat ini memang menyediakan informasi yang tak terbatas, tapi ada kelemahannya. Jadi internet ini memang sering disalahgunakan oleh beberapa orang yang kadang-kadang menyampaikan informasi yang tidak relevan, yang tidak benar, yang tidak yang salah, yang terbalik, yang negatif, ditambah-tambahin, dibumbu-bumbuin. Tapi kan buku tidak gitu loh. Kalau buku menurut saya informasinya lebih otentik daripada kita baca internet. Walaupun internet serba tidak terbatas, tapi buku terbatas, tapi buku menurut saya lebih terverifikasi ilmu pengetahuannya daripada kita membaca internet yang sumbernya nggak jelas. Kalau memang sumbernya jelas sih tidak masalah. Begitu. Nah, action ibu ini mudah-mudahan bisa disebarluaskan oleh media dan dicontoh oleh ibu-ibu lain di Indonesia ini. Harusnya melihat aksi dari ibu ini, guru-guru,
para pengajar-pengajar, bahkan pemerintah yang secara langsung terlibat dalam dunia pendidikan harusnya malu dong gitu. Ini kan sama dengan cambuk dari ibu-ibu itu untuk kalian-kalian yang terjun langsung di dunia pendidikan gitu, yang bagi kalian-kalian yang tidak peduli, jadi berpartisipasi andil dalam dunia pendidikan tapi sebenarnya tidak peduli dengan kecerdasan anak bangsa. Ini yang parah gitu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi dan tidak ada. Nah, saya acung jempol buat ibu-ibu di Semarang ini, mudah-mudahan bisa menjadi contoh buat ibu-ibu lain di seluruh dunia. Kira-kira begitu. Bagaimana dengan pemirsa? Apakah ada tanggapan? Silahkan komentar di kolom komentar. Dan jika Anda dengar bunyi teng-teng, silahkan klik tombol subscribe. Dan dari saya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.